Kapal Kuja pun mulai masuk bersama dengan Polar Tank milik Law. Ratusan anak panah pun mengarah ke Polar Tank. Hal itu pun membuat panik para anak buahnya Law. Beruntungnya ratusan anak panah itu berhasil dilenyapkan. Margaret pun bertanya kondisinya Luffy kepada Law. Namun dijawab dengan kondisi tubuhnya mulai membaik. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan Luffy yang terbangun dan sedang mengamuk di dalam Polar Tank. Luffy juga menghancurkan paksa Polar Tank. Dia berteriak dan memanggil es. Tiba-tiba pohon besar sudah tumbang dan Luffy mengeluarkan darah segar. Ia kembali mengingat kakaknya es yang mati di hadapannya. Lagi-lagi Luffy menangis karena kepergian kakaknya yang begitu cepat tanpa ucapan perpisahan terlebih dahulu. Selamat datang di channel yang akan membuat ringkasan tentang episode anime. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai videonya. Cerita kali ini dimulai di West Blue. Nampak sebuah kapal bajak laut yang sedang berlabuh. Kapal itu mulai menembaki pemukiman dengan meriam. Namun angkatan laut langsung menerima sinyal darurat bahwasanya di sebuah desa sedang terjadi penjarahan yang dilakukan oleh bajak laut. Rumah-rumah warga desa sudah dilalap oleh api besar. Para perompak langsung menjarah barang-barang berharga dan ingin bergegas ke Green Line. Sementara itu di desa yang lainnya perebutan kekuasaan milik Shirohige mulai terjadi. Terlihat lambang bajak laut asing yang mendatangi desa tersebut. Para perompak langsung menghajar warga desa dan juga membakar pemukiman. Akhirnya pulau itu sekarang diakuisisi oleh bajak laut baru itu. Pulau itu sekarang terlihat mengenaskan dan banyak kepulan asap tebal. Sementara itu Law dan yang lainnya sudah sampai di Pulau Kuja. Mereka langsung disambut oleh anak buah Hancock. Ivankov dan para bawahannya mengucapkan perpisahan kepada yang lain. Ivankov pun pergi menggunakan kapal milik tentara marin. Kapal Kuja pun mulai masuk bersama dengan Polar Tank milik Law. Para anak buah Kuja langsung bersiap dengan anak panahnya karena ada laki-laki yang berani masuk ke pulau. Ratusan anak panah pun mengarah ke Polar Tank. Hal itu pun membuat panik para anak buahnya Law. Beruntungnya ratusan anak panah itu berhasil dilenyapkan. Hancock pun memberitahu kalau kapal selam itu mengangkut Luffy yang sedang terluka parah. Hancock juga menyuruh anak buah Law untuk membawa Luffy ke dalam istana. Namun perkataan Hancock langsung dibantah oleh nenek Nyonba dengan alasan menyalahi aturan di Pulau Kuja, karena laki-laki dilarang masuk. Law pun berkata kalau terjadi sesuatu pada Luffy ia sudah tidak bertanggung jawab karena peralatan medis di kapalnya jauh lebih canggih dibandingkan milik Kuja. Hancock pun langsung panik. Nenek Nyonba pun memberikan saran untuk tinggal di bagian lain Pulau Kuja ini. Hancock terlihat sangat senang mendengar saran dari nenek Nyonba itu. Polar Tank pun segera bergegas menuju pulau tersebut. Singkat cerita para kru Law sudah sampai dan dijamu makanan. Margaret pun bertanya kondisinya Luffy kepada Law. Namun dijawab dengan kondisi tubuhnya mulai membaik. Di istana Hancock terlihat sangat murung tak seperti biasanya. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan Luffy yang terbangun dan sedang mengamuk di dalam Polar Tank. Luffy juga menghancurkan paksa Polar Tank. Dia berteriak dan memanggil es. Semua anak buah Law dihajar oleh Luffy karena berusaha menenangkannya. Luffy benar-benar susah untuk ditenangkan. Anak buah Kuja ternyata diam-diam mengintip gerak-gerik semua tamunya. Hancock yang mendengar kabar itu langsung bersemangat lagi. Tiba-tiba pohon besar sudah tumbang dan Luffy mengeluarkan darah segar.
Ia kembali mengingat kakaknya es yang mati di hadapannya. Ia melemparkan batu berukuran besar sebagai bentuk kekesalan. Akhirnya Jinbei pun datang untuk menemui Luffy. Lagi-lagi Luffy menangis karena kepergian kakaknya yang begitu cepat tanpa ucapan perpisahan terlebih dahulu. Terima kasih sudah menonton ringkasan episode One Piece kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. See you next time.